Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, di mana saya sebutnya di Wikipedia. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Triandini. Saya Vira Aristianti. Saya Andi Makfira Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sistem pendukung keputusan diterapkan dalam industri yang kami ambil, yaitu industri bisnis, pada studi kasus implementasi keputusan untuk penambahan bonus tahunan Sales di PT Icons Media Nusantara. Baik, saya akan menjelaskan pada slide kedua yaitu pengenalan sistem penunjang keputusan dalam industri bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana industri tersebut memanfaatkan sistem penunjang keputusan. Pada studi kasus yang saya ambil yaitu pada PT Icon Media Nusantara memanfaatkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bonus tahunan Sales secara lebih adil dan efisien, di mana dengan menggunakan metode murah, sistem penunjang keputusan menilai kinerja Sales berdasarkan kriteria terukur seperti pencapaian penjualan. Sistem tersebut menggantikan metode manual yang rawan dari kesalahan, kemudian mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan distribusi bonus yang objektif. Hal tersebut meningkatkan transparansi, motivasi, dan kinerja tim sales. Komponen dan cara kerja sistem penunjang keputusan dalam industri bisnis. Pada basis data menggunakan MySQL untuk menyimpan data terkait sales, bonus, penilaian, kriteria, dan hasil perhitungan bonus. Data yang disimpan mencakup informasi seperti ID sales, nilai sales, penilaian kinerja, dan hasil optimasi MORA. Untuk model analitis, metode MORA atau Multi-Objective Optimization on the basis of ratio analysis digunakan untuk menganalisis dan menentukan penerima bonus berdasarkan berbagai kriteria penilaian kerja sales. MORA mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa tujuan sekaligus, menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Kemudian yang ketiga itu antarmuka pengguna, di mana antarmuka pengguna ini berbasis web yang dirancang menggunakan PHP yang memungkinkan pengguna seperti admin, manajer sales, dan sales untuk mengakses dan mengoperasikan sistem. Kemudian antarmuka ini juga menyajikan data dalam hasil perhitungan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh pengguna sesuai dengan perannya. Manfaat dan tantangan pengimplementasian sistem penunjang keputusan pada industri bisnis. Yang pertama, keputusan lebih adil dan objektif karena sistem penunjang keputusan menggunakan metode murah memastikan bonus diberikan berdasarkan kriteria yang terukur dan mengurangi bias, karena keputusan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bonus itu lebih objektif karena didasarkan pada kriteria yang terukur, dan juga mengurangi kemungkinan keputusan yang bias dan tidak adil. Yang kedua, proses lebih cepat dan efisien. Sistem penunjang keputusan mengotomatisasi perhitungan bonus sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual yang memakan waktu, membuat proses lebih cepat dan efisien. Adapun tantangan dalam penunjang keputusan, ada yang pertama, kurangnya faktor emosional. Kenapa? Karena sistem pendukung keputusan hanya dapat mengevaluasi data yang bersifat terukur dan objektif, sementara faktor emosional atau hubungan antar individu dalam tim sales seperti loyalitas atau kerjasama tim tidak dapat dihitung dalam perhitungan bonus, meskipun faktor ini penting dalam penilaian kinerja sales. Yang kedua, ada kualitas data yang harus akurat. Sistem ini sangat bergantung pada data yang dimasukkan. Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak benar atau tidak lengkap,
hasil perhitungan bonus bisa jadi salah dan tidak bisa mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Kesimpulan dari presentasi di atas, pada hasil penelitian pada PT Icon Media Nusantara, sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode MORA itu terbukti efektif dalam industri ini, khususnya pada penentuan bonus tahunan sales yang lebih objektif, adil, serta efisien. Sistemnya itu berbasis web, berbasis MySQL dan PHP, di mana admin dapat mengelola, memantau, dan mengakses data kapanpun dan dimanapun, tanpa harus bergantung pada proses manual. Serta tantangan seperti kurangnya faktor emosional dalam penilaian dan ketergantungan pada akurasi data tetap perlu diperhatikan agar hasilnya benar-benar lebih mencerminkan kinerja sales secara menyeluruh. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.